Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang GGL induksi dan flux magnetik, hukum induksi Faraday, hukum Lenz. Yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Randi Aswin, dengan NIM akhiran 048 kelas TM22B. Yang kedua, Muhammad Khairul Razikin dengan NIM akhiran 051. Selanjutnya, GGL induksi dan flux magnetik. Apa sih GGL induksi dan flux magnetik itu? GGL induksi atau dikenal juga sebagai beta potensial induksi adalah perbedaan potensial listrik yang terjadi pada suatu rangkaian listrik akibat adanya perubahan flux magnetik yang melintasi rangkaian tersebut. Sedangkan flux magnetik adalah besaran yang mengukur jumlah medan magnetik yang melintasi suatu luasan tertentu. Hubungan antara GGL induksi dan flux magnetik dapat dijelaskan oleh hukum Faraday yang menyatakan bahwa besarnya GGL induksi yang terjadi pada suatu rangkaian listrik sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang melintasi rangkaian tersebut. Dengan kata lain, semakin besar perubahan flux magnetik, maka semakin besar pula GGL induksi yang terjadi pada rangkaian listrik. Ini mengindikasikan bahwa flux magnetik dan GGL induksi saling terkait dan bergantung satu sama lain dalam konteks induksi elektromagnetik. Faraday menggunakan peralatan untuk mendemonstrasikan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus diilustrasikan pada gambar 23.3. Ketika saklar ditutup, medan magnet dihasilkan dalam kumparan di bagian atas cincin besi dan disalurkan ke kumparan bagian bawah cincin. Galvanometer digunakan untuk mendeteksi arus yang diinduksikan pada kumparan di bagian bawah. Sebuah GGL diinduksikan dalam kumparan ketika sebuah magnet batang didorong masuk dan keluar. Terlihat pada gambar 23.4. GGL yang berlawanan arah dihasilkan oleh gerakan yang berlawanan arah, dan GGL juga dibalik dengan membalik kutub. Pergerakan magnet relatif terhadap kumparan menghasilkan GGL seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. GGL yang sama dihasilkan jika kumparan digerakkan relatif terhadap magnet. Semakin besar kecepatannya, semakin besar GGL. Dan GGL adalah 0 ketika tidak ada kegerakan. Metode penginduksian GGL yang digunakan pada sebagian besar generator listrik ditunjukkan pada gambar di bawah, di mana kumparan diputar dalam medan magnet dan menghasilkan GGL arus bolak-balik. GGL tersebut tergantung pada kecepatan putaran dan faktor-faktor lain. Perputaran kumparan dalam medan magnet menghasilkan GGL. Ini adalah konstruksi dasar generator di mana kerja yang dilakukan untuk memutar kumparan diubah menjadi energi listrik. Jadi kita melihat bahwa mengubah besaran atau arah medan magnet menghasilkan GGL. Eksperimen mengungkapkan bahwa ada kuantitas penting yang disebut flux magnetik. Flux yang diberikan oleh dengan rumus flux sama dengan BA cos theta, di mana B adalah kuat medan magnet pada luasan A pada sudut dengan tegak lurus terhadap area seperti yang ditunjukkan pada gambar 23.6. Setiap perubahan dalam flux magnetik, flux menginduksi sebuah GGL. Proses ini didefinisikan sebagai induksi elektromagnetik. Satuan dari flux magnetik, flux, adalah Tm². Seperti yang terlihat pada gambar 23.6. B cos theta sama dengan B tegak lurus, yang merupakan komponen dari B yang tegak lurus terhadap daerah A. Dengan demikian, flux magnetik adalah flux sama dengan B tegak lurus A, yaitu hasil kali antara luas area dan komponen medan magnet yang tegak lurus dengan area tersebut. Gambar 23.6 flux magnetik berhubungan dengan medan magnet dan area di mana medan magnet itu berada.
Flux sama dengan BA cos theta berhubungan dengan induksi. Setiap perubahan dalam flux menginduksikan sebuah GGL. Semua induksi termasuk contoh yang diberikan sejauh ini muncul dari beberapa perubahan flux magnetik. Sebagai contoh, Faraday mengubah B dan karenanya flux ketika membuka dan menutup saklar dalam peralatannya ditunjukkan pada gambar 23.3 yang tadi. Hal ini juga berlaku untuk magnet batang dan kumparan yang ditunjukkan pada gambar 23.4. Ketika memutar kumparan generator sudut theta dan karenanya flux berubah. Seberapa besar GGL dan arahnya bergantung pada perubahan flux dan seberapa cepat perubahan itu terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai hukum Faraday dan Lenz. Hukum Faraday menyatakan bahwa terjadinya medan magnet yang berubah akan menghasilkan potensial listrik pada suatu konduktor. Sementara hukum Lenz menyatakan bahwa arus listrik yang berinduksi akan selalu berlawanan arah dengan perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Hukum Faraday adalah hukum induksi Faraday adalah salah satu hukum dasar dalam fisika yang menjelaskan tentang hubungan antara perubahan flux magnetik yang melintasi suatu konduktor dengan terjadinya arus listrik pada konduktor tersebut. Hukum ini dirumuskan oleh seorang fisikawan Inggris bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Secara matematis, hukum Faraday dapat dirumuskan sebagai berikut, atau dapat dituliskan dalam bentuk persamaan NF sama dengan min N delta flux per delta T. Next. Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin cepat perubahan flux magnetik yang melintasi konduktor, maka semakin besar pula GGL induksi atau EMF yang dihasilkan. Juga dapat dilihat bahwa arah GGL induksi ini selalu berlawanan dengan perubahan flux magnetik yang menyebabkannya sesuai dengan hukum Lenz. Tanda minus pada hukum Faraday sangat penting. Tanda minus berarti bahwa GGL menciptakan arus I dan medan magnet B yang menentang perubahan flux DO. Ini dikenal sebagai hukum Lenz. Strategi pemecahan masalah untuk hukum Lenz. 1. Buatlah sketsa situasi untuk digunakan dalam memvisualisasikan dan merekam arah. 2. Tentukan arah medan magnet B. 3. Tentukan apakah flux bertambah atau berkurang. 4. Sekarang tentukan arah medan magnet yang diluruskan B. Ini berlawanan dengan perubahan flux dengan menambah atau mengurangi dari medan aslinya. Gunakan RH-R2 untuk menentukan arah induksi I yang bertanggung jawab atas medan magnet B. 6. Arah GGL yang diinduksi sekarang akan mendorong arus ke arah ini dan dapat merepresentasikan A sebagai arus yang muncul dari terminal positif GGL dan kembali ke terminal negatifnya. Aplikasi induksi elektromagnetik. Ada beberapa contoh aplikasinya. Pertama, ada generator listrik. Generator bekerja dengan memutar kumparan kawat di dalam medan magnetik yang menghasilkan arus listrik melalui kumparan. Kemudian ada sensor arus. Sensor arus mengukur arus listrik dalam kawat tanpa harus menghubungkan kawat tersebut dengan alat pengukur. Sensor arus memanfaatkan medan magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik dalam kawat untuk menghasilkan sinyal listrik yang diukur. Kemudian ada transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan tegangan AC. Menghitung EMF. Seberapa besar GGL yang diinduksikan, hitunglah besarnya GGL induksi ketika magnet pada gambar 23.7a dimasukkan ke dalam kumparan. Dengan informasi berikut ini, kumparan loop tunggal memiliki jari-jari 6,00 cm dan nilai rata-rata B cos theta. Ini diberikan karena medan magnet
datang bersifat kompleks, meningkat dari 0,0500 T menjadi 0,250 T dalam 0,100 detik. Strategi untuk menemukan besaran GGL, kita menggunakan hukum induksi Faraday seperti yang dinyatakan oleh NF dengan min N delta flag per delta T, tapi tanpa tanda minus yang menunjukkan arah NF dengan N delta flag per delta T. Solusi, kita diberikan bahwa N sama dengan 1 dan delta T sama dengan 0,100 S, tetapi kita harus menentukan perubahan flux delta flux sebelum kita dapat menemukan GGL. Karena loop dan adalah tetap, kita melihat bahwa delta flux sama dengan delta dalam kurung BA cos theta sama dengan A delta dalam kurung B cos theta. Sekarang delta B cos theta sama dengan 0,200 T, karena telah diketahui bahwa B cos berubah dari 0,0500 menjadi 0,250 T. Luas lingkaran adalah A sama dengan PR kuadrat sama dengan 3,14 sekian-sekian dalam kurung 0,060 M kali 2 sama dengan 1,13 kali 10 min 2 M2. Dengan demikian, delta flux dalam kurung 1,13 kali 10 pangkat minus 2 M kuadrat dikalikan dengan 0,200 T. Masukkan nilai yang ditimbulkan ke dalam ekspresi untuk menghasilkan MF sama dengan N delta flux per delta T, kemudian dimasukkan dari di atas, kemudian mendapatkan hasil sebesar 22,6 mF. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan, mohon maafkan.